Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Litu Hayuliza Dwi dengan NIM 200029159 dan aku dari peminatan K3 dari angkatan 2020 Universitas Ahmad Dahlan. Dan di sini aku mau menganalisis faktor-faktor penyebab dari CTS. Oke, jadi kalian tahu nggak sih CTS itu kepanjangannya apa? CTS atau Carpal Tunnel Syndrome merupakan suatu gangguan umum yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu gerakan dan juga getaran. Oke, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 4 hal. Yang pertama adalah penyebab CTS sendiri dari segi getaran, penyebab CTS dari segi gerakan berulang atau repetitif, dan yang ketiga adalah CTS dari segi getaran dan juga repetitif, dan keempat adalah prevalensi sendiri terkait CTS. Oke, jadi kita pindah yang pertama ya. Yang pertama adalah penyebab CTS dari getaran. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu nih salah satu penyebab dari terjadinya suatu penyakit CTS, yaitu getaran. Apa sih getaran? Getaran didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik yang berada di sekitar titik keseimbangan. Kuat lemahnya gerakan bolak-balik dipengaruhi oleh ukuran energi yang diberikan. Beberapa pekerja menggunakan kekuatan tangan mereka untuk mendukung perangkat sehingga dapat bekerja dengan baik, sehingga getaran tidak dapat dihindari. Bahkan pekerjaan itu sendiri dilakukan secara terus-menerus. CTS terkait dengan pekerjaan yang menggunakan kombinasi dengan kekuatan dan juga pengulangan gerakan panjang dari jari dalam jangka waktu yang lama. Di sini sendiri getarannya yaitu menggunakan alat mekanis, mulai dari mesin yang sederhana hingga mesin yang berbasis teknologi tinggi yang canggih. Alat mekanis tersebut menimbulkan suatu getaran. Pekerja yang terpajan getaran secara continuously akan menyebabkan gangguan kesehatan pada bagian tubuh yang sering terkena pajanan getaran tersebut. Nilai ambang batas getaran pada tangan dan lengan telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sendiri. Di sini peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa nilai ambang batas atau NAB getaran tangan seseorang adalah 8 jam kerja per hari, yaitu sebesar 5 meter per detik. Jika aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka yang panjang, dari getaran besi yang cukup tinggi itu akan menekan saraf yang ada di daerah pergelangan tangan yang pada akhirnya menyebabkan CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang kedua, yaitu penyebab CTS dari gerakan berulang. Seperti yang saya ketahui, menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration menyatakan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan pekerjaan yang menyebabkan musculoskeletal disorder adalah faktor pekerjaan itu sendiri seperti postur kerja, repetitive motion atau gerakan berulang, kecepatan kerja, kekuatan gerakan, getaran dan suhu, karakteristik lingkungan kerja, serta alat kerja yang digunakan. CTS yang berhubungan dengan pekerjaan adalah suatu sindrom disebabkan oleh pekerjaan dengan tekanan biomekanis pada pergelangan tangan. Pekerja yang mempunyai CTS melakukan gerakan berulang memukul dengan menggenggam tangan, menggenggam alat dengan kuat dan posisi sendi yang tidak baik atau ekstrim dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, pekerja juga banyak melakukan aktivitas gerakan fleksi dan ekstensi secara berulang dalam waktu yang lama. Bila dilakukan dalam intensitas yang sering dan dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada tangan, yaitu CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Berikutnya yaitu yang ketiga, penyebab CTS dari getaran dan juga gerakan berulang.
Oke, jadi secara garis besar kita sudah ketahui bahwa CTS sendiri terjadi akibat dua faktor utama, yaitu gerakan pekerjaan yang berulang dalam waktu yang lama dan juga getaran yang terjadi ketika menggunakan alat kerja mekanis. Beban kerja merupakan kondisi di mana pekerja dihadapkan pada tugas-tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan jenis pekerjaannya. Pembebanan otot secara statis dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan RSI, repetition strain injuries, yaitu nyeri pada otot, tulang, tendon, dan penurunan darah. Dengan peralatan mekanik yang digunakan secara berulang lebih dari 8 jam kerja, getaran yang diberikan dapat menyebabkan seseorang terkena carpal tunnel syndrome. Seseorang yang mengalami CTS biasanya akan merasakan nyeri, kesemutan pada bagian pergelangan tangan. Hal ini dikarenakan pergelangan tangan yang digunakan bekerja secara berulang dalam waktu yang lama dan terkena paparan getaran, khususnya hand-arm vibration. Oke guys, yang terakhir itu ada yang keempat, yaitu prevalensi CTS secara internasional dan juga secara nasional. Pastinya di dunia ini banyak sekali pekerja yang menggunakan alat bantu mekanis. Jadi saya rasa CTS sendiri tidak merupakan suatu hal yang asing untuk didengar oleh para pekerja. Tapi Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang agraris karena sebagai besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Pekerjaan secara manual tersebut dapat meningkatkan keluhan dan juga komplain pada pekerja seperti yang dilakukan pada saat memetik teh dengan cara gerakan yang berulang dalam waktu yang lama. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa keluhan, salah satunya adalah CTS sendiri. Di Indonesia, prevalensi carpal tunnel syndrome sendiri dalam masalah kerja belum diketahui karena sampai tahun 2001 masih sangat sedikit diagnosis penyakit akibat kerja yang dilaporkan karena berbagai hal, antara lain sulitnya diagnosis. Menurut Farhan, tahun 2018, prevalensi penyakit ini di Indonesia belum diketahui karena minimnya laporan kejadian. Penelitian pada pekerjaan dengan risiko tinggi di pergelangan tangan dan tangan mendapatkan carpal tunnel syndrome atau CTS antara 5,6% sampai dengan 14,8%. Untuk di luar negeri sendiri atau secara internasional, carpal tunnel syndrome pastinya sudah sangat tidak asing lagi untuk didengar dan dapat menghambat proses produksi akibat sakit yang dapat menurunkan produktivitas pekerja di sektor informal. Angka kejadian CTS saya ambil di negara Inggris sendiri mencapai 6,17, sedangkan di Amerika mencapai 5%. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika terjadi banyak kesalahan karena kita di sini masih sama-sama belajar. Tentunya saya sangat berterima kasih pada penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan sedikit informasi dari saya. Saya undur diri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.